Falyatafaddal maskura. Silahkan masuk ya. Silahkan apa? Masuk. Kiai Ahmad Dahlan bersama rombongan silahkan masuk. Makanya itu pentingnya kita apa? Berorganisasi. Karena di dalam organisasi itu mesti mendapatkan memperoleh keberuntungan, mesti itu. Karena Allah mencontohkan organisasi itu dengan sholat berjamaah. Orang sholat berjamaah itu antara satu dan yang lain saling menutupi. Kalau ada kesalahan kemudian ditutupi oleh yang lain. Nah besok masuk surga kan bukan sendiri-sendiri tapi zumarah, berkelompok-kelompok. Makanya Allah bikin pintu gerbang surga itu luasnya cukup untuk 70.000 orang bergandengan tangan. Bagian depannya masuk bersama-sama. Masa Allah bikin pintu gerbang seluas itu kemudian mau dipanggil satu-satu? Untuk apa manggil satu-satu kalau bikin pintu gerbang sebesar itu? Itu karena memang ketika Allah panggil mereka berangkat berduyun-duyun, berkelompok-kelompok, 70.000 orang sambil bergandengan tangan di bagian depan itu bleng masuk. Ya kalau masjid ini dibikin cukup untuk 3 orang masuk pintunya, ya memang karena kapasitasnya nggak banyak. Dan mungkin mereka masuk juga jumlahnya berapa sekali masuk. Tapi besok surga itu orang pingin bareng-bareng masuk surga, kemudian cara manggil masuk surga itu dengan imamnya. Dan itu alhamdulillah, dan itu memang perintah Allah ya. Perintah Allah. Makanya di dalamnya ada tansik, ada tanzim, ada aturan-aturan, ada iltizamat ya, ada ketetapan-ketetapan yang harus dilakukan oleh jamaah. Kemudian sehingga besok antara satu dan yang lain itu bisa saling membantu. Doanya pun pakai Rabbana, Rabbana ufir lana, Rabbana Rabbaj'alna wa ahlana, bareng-bareng. Kan surga kan bareng-bareng, ngajak bareng-bareng. Nah, ini yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Maka Allah menyebut wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang yang beruntung. Nah, orang yang beruntung ini, orang yang sukses itu siapa? Ya orang yang sukses yang masuk surga. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Setiap jiwa pasti mencicipi yang namanya mati. Siapa yang pada saat mati dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, baru itu adalah orang yang sukses. Ternyata sukses itu salah satunya bisa diraih dengan membuat sistem jamaah dakwah yang di dalamnya adalah apa? Yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaik. Hebat Allah bilang mereka ini, bukan salah satu di antara mereka, tapi mereka. Berarti bareng-bareng besok kita masuk surganya insya Allah. Tapi jangan sendiri-sendiri. Makanya Allah bilang wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Wala takunu, dan jangan kalian ada kalladzina, itu namanya syibeh, menyamakan. Jangan sampai kalian itu ada kalladzina, seperti orang banyak, tafarraqu, yang telah bercerai-berai, berkelompok-kelompok, wakhtalafu, dan berikhtilaf, berselisih faham. Min ba'di ma ja'athumul bayyinat, dari setelah datang kepada mereka al-bayyinat, apa bukti-bukti kebenaran. Wa ila ika, adapun mereka alladzina tafarraqu wakhtalafu, lahum, itu bagi ulaik azabun, adapun siksa, azimun, yang besar. Kata Allah, kamu jangan seperti orang-orang dulu. Yang orang-orang dulu itu sukanya bercerai-berai, sukanya itu kemudian apa? Berselisih faham. Kalau kamu seperti mereka nanti bisa apa? Padahal bukti-bukti kebenaran sudah sampai pada mereka, nanti bisa Allah siksa dengan siksa yang agung. Makanya ternyata umatnya Nabi Muhammad banyak juga yang masuk ke situ, bahkan mendominasi kalau dari sisi persentase jumlah. Karena Yahudi kan cuman, Rasulullah bersabda sataftarikul yahud, ya iftarqatil yahud ala apa? Ala ihda wa sab'in. Yahudi bercerai-berai menjadi 71 firqah, kelompok. Ada riwayat millah. Waftaraqatil an-nasara ala snatain wa sab'in. Sementara orang Nasara bercerai-berai menjadi 72 firqah. Wa sataftariqu ummati
ala 73 firqah, dan kelompokku dan umatku akan bercerai-berai menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar, kata Rasulullah, semuanya neraka, illa wahidah, kecuali satu. Loh, ya kan, gara-gara bercerai-berai akhirnya apa? Neraka, kecuali satu. Yang satu ini yang sukses. Nah, semuanya berebut menjadi yang satu. Yang satu itu siapa? Kesimpulannya yang satu itu adalah as-sawadul a'zam. Yang satu itu mesti yang terbesar. Karena kan 73 itu kan nggak merata. Jadi memang terbagi menjadi 73, tapi 73 ini 72-nya aneh. Man syadda syadda finnar. Kok tahu kalau 72-nya itu sedikit, komunitasnya sedikit, jumlahnya sedikit, pengikutnya sedikit? Ya karena Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Seluruh umatku, mayoritas semua dari umatku itu surga, kecuali yang bagian nggak mau. Nah, yang bagian yang mau itu nggak banyak, cuman sedikit. Akhirnya nyempal-nyempal menjadi aliran kecil. Surga didominasi oleh umatnya Nabi Muhammad. Berarti umat Nabi Muhammad itu sangat banyak yang masuk surga. Tapi umatnya Nabi Muhammad paling banyak terpecah, sebanyak 73. Makanya kalau ada aliran aneh-aneh itu pokoknya jangan ikut, neraka. Neraka itu man syadda syadda finnar. Yang aneh-aneh itu mesti neraka. Ini hadis, alaikum bil jamaah. Kalian pegang teguh yang namanya jamaah. Wa man syadda syadda finnar. Orang yang aneh-aneh itu nanti neraka. Ada A, ada B, ada C, ada ini. Wis gak usah. Karena logikanya gini, umatnya Nabi Muhammad mendominasi surga. Kemudian masa yang masuk surga itu yang kecil. Katanya mendominasi. Otomatis yang mendominasi ini adalah berarti apa? Harus berjumlah besar. Dan kita tinggal tengok siapa satu yang berjumlah besar ini di seluruh dunia, mulai dari zaman dulu sampai sekarang, tinggal diperhatikan. Kalau sudah tahu, gak usah noleh kanan, gak usah noleh kiri. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Ini jalanku, kata Rasulullah, yang lurus itu. Fattabi'u, kalian tinggal ikuti saja. Gak usah wala tattabi'us subul, gak usah noleh kanan kiri, menengok jalan lagi, ada jalan ini ya. Fatafarraqu bikum an sabili, justru kamu akan nanti apa? Bercerai-berai dari jalan yang benar yang dibawa oleh Rasulullah. Pokoknya lurus aja. Simple. Dari sisi hadis, yang dimaksud dengan wahidah itu siapa? Ma ana alaihil yaum wa ashabi. Apa yang saya lakukan saat ini, yang ada di atasnya dan para sahabatku. Ternyata Rasulullah dalam hadis menyebut alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin abdu 'alaiha bin nawajid. Ternyata ada sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Dan Rasulullah ternyata juga menjelaskan, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di, kitaballah wa sunnati. Ada riwayat kitaballah wa itrati. Kalian berpegang teguhlah dengan aku tinggalkan kalian dua hal. Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka pasti kalian akan selamat, tidak akan sesat sesudahku. Dua hal itu adalah kitabullah dan sunnahku. Ada riwayat lain wa itrati, kitabullah dan keturunanku. Enak kan? Makanya tinggal tengok di komunitas yang paling besar itu, dengan Quran mesti kuat, dengan sunnah mesti kuat, dengan sahabat yang 4 mesti kuat, ditambah lagi dengan keturunannya Rasulullah itu juga kuat. Bahkan mereka yang kemudian mengawal kita, ahlu baitil mustafa tuhuri hum amanil ardifat takiri subbi hubbil anjumiz zuhuri. Jadi yang mengawal kita justru dari sunnah Nabi dilengkapi dengan keturunan Nabi yang terus mengawal sunnah ini, sehingga mereka ini diibaratkan seperti apa? Perahunya Nabi Nuh, wa safilun safinul lin najati idza khifta min tufa ni kulli adza. Itu sama seperti ibaratnya perahunya Nabi Nuh. Siapa yang mau naik ke situ selamat, tapi yang nggak mau naik mesti binasa.
Alhamdulillah, tengoklah yang mengawal dalam jalan fahami Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam akidah mayoritas, di dalam akidah, dalam tasawuf, dalam hati itu dikawal oleh dzurriyyah Nabi. Kemudian di dalam syariat dikawal oleh ulama-ulama, oleh orang-orang biasa. Kemudian di dalam pemerintahan itu dikawal oleh orang-orang biasa. Mulai zaman dulu. Coba tengok orang yang mengawal Islam ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mulai dari sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kan gak ada yang dzurriyyah Nabi. Kemudian hukum fikih, gak ada yang dzurriyyah Nabi. Abu Bakar, mulai dari Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, sampai ke bawah Imam Nawawi, Imam Suyuti, Imam Rafi'i, terus yang mengawal kajian-kajian syariat, yang membidangi syariat, itu bukan dari dzurriyyah Nabi. Tapi yang mengawal hati kita itu dari dzurriyyah Rasul. Mulai tengok thariqah itu mesti thariqahnya thariqah Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Jailani, nasabnya kepada Rasulullah. Naksabandiyah itu ya nasabnya kepada Rasulullah. At-Tijani itu seorang habaib, semuanya habaib, keturunan Nabi. Dan puncaknya nanti karena sudah sama dengan awal, Allah itu dulu awalnya Nabi Muhammad, yang ngurusin syariat Nabi Muhammad, yang ngurusin hati Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi Muhammad sudah wafat, yang ngurusin syariat adalah umatnya Nabi Muhammad, bukan dari keturunannya. Yang ngurusin hati adalah keturunannya Nabi Muhammad. Loh, terakhir kok balik lagi seperti awal, yang ngurusi syariat dan hati adalah keturunannya Nabi Muhammad, yaitu Al-Imam Mahdi. Berarti sudah mentok, awal sama akhir sudah sama, berarti ngajak kiamat. Mau kiamat. Makanya ada orang nunggu kapan kita disatukan dalam dzurriyyah Nabi. Kok pingin disatukan dalam dzurriyyah Nabi, berarti ngajak kiamat. Biarin aja seperti ini, syariat biar kita aja, dzurriyyah Nabi itu biar ngurusi yang bagian zikir itu sudah. Bagian zikir sobah mata, zikir petang, zikir sore, zikir malam, itu sudah wes bagian zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang di sini bagian ngasih hukum, bagaimana hukumnya la ilaha illallah, keras apa pelan, dibaca keras sama dibaca pelan, mana bagaimana hukumnya, mana yang lebih utama, silahkanlah lakukan itu. Tapi di sana yang sudah bagian mempraktekkan